Saya ke Pak Umar Karim. Ya. Terima kasih Pak Hadi. Pak Hadi di Amerika itu ada namanya Tesla Incorporation. Bahan baku utamanya nikel. Yang biaya produksinya itu sangat mahal karena eksploitasinya itu dari dalam perut bumi. Itu untungnya luar biasa. Dibandingkan dengan PDAM, airnya murah. Cukup disalurkan pakai pipa. Nah, kenapa tidak pernah untung? Ini juga publik penilaiannya ke sana. Bahwa soal Pudam ya, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, tidak memiliki misi orientasi profit murni, yes. Tapi satu hal, bahwa namanya Pudam itu BUMD. BUMD itu dua, perseroan daerah dan perusahaan umum daerah. Perseroan daerah modalnya terbagi atas saham dan perusahaan daerah seluruh modalnya adalah milik pemerintah daerah. Itu PP 54. Nah, di Indonesia khususnya Pudam bahkan perseroan, coba kalau kita lihat berapa sih yang sehat? Hampir nggak ada kita dapatkan itu kecuali mungkin Surabaya. Artinya something wrong, ada yang salah. Ada yang salah. Bahkan kalau kita lihat dalam regulasi banyak hal yang dipreteli khususnya oleh PDAM. Contoh, Undang-Undang 23 itu menyebut jelas bahwa struktur BUMD seperti Pudam, dia kalau dia pimpinannya, pimpinan eksekutifnya namanya direksi. Kalau kita lihat kamus EYD, Karya Purwadarminta, kamus besar bahasa Indonesia, direksi itu jamak. Kalau tunggal direktur. Faktanya luar biasa. Praktek di PDM seluruh Indonesia kena PP 54 kemudian itu dipreteli dibilang satu saja. Itu melanggar undang-undang. Meskipun PP. Asas hukum lex superiori derogat lex inferiori. Hukum tertinggi mengenyampingkan di bawah. Kenapa PP begitu? Yang diuntungkan tentu pihak perusahaan mampu merampingkan. Itu pun tidak menyebabkan perusahaan ini bisa untung besar. Dewan pengawas. Dalam struktur Pudam itu ada namanya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas, dewan itu jamak. Tapi coba lihat di seluruh Gorontalo saja. Adakah Dewan Pengawas Pudam jamak? Satu orang, bukan dewan namanya. Ini hal yang menurut saya di hadapan mata kita. Apakah kita ini bangsa yang tidak mau tidak mampu memahami kaidah tata bahasa yang baik. Tapi prakteknya begitu. Lalu kemudian orang mengatakan, oh ini enggak ada salah. Siapa bilang tidak ada salah? Undang-undang saja sudah dilanggar. Bahkan tadi dibilang, oh ini sudah ada audit BPKP. Tolong dibuka undang-undang semua. Apakah BPK memiliki kewenangan mengaudit badan usaha milik daerah? Enggak ada. Yang memiliki kewenangan mengaudit adalah Komite Audit Independen Internal dan auditor publik. Dua itu saja. Ini sudah ada BPKP, ada BPK, ada inspektorat, ada dewan pengawas, ada komite di dalamnya. Tetap masih masalah. Apakah ini kemudian kita menyebut tidak masalah? Something wrong, ada yang salah. Banyak hal kemudian kita tidak mampu membenahi itu. Tadi misi sosial, benar. Saya lebih sepakat dengan Arif. Kalau murni misi sosial, maka belum. Kalau BUMD tidak mau juga kita melepaskan diri, tidak bisa melepaskan diri bahwa ada tujuan profit. Gimana caranya? Pemerintah daerah harus tahu bagaimana. Hanya ada pilihan, membiarkan Pudam ini pingsan begini terus kemudian mati. Atau kemudian kita coba kelola dengan menggunakan manajemen perusahaan yang sehat. Gimana caranya? Boleh silakan 3.000 tapi pemerintah daerah mensubsidi tarif tadi. Dibebankan pada APBD supaya perusahaannya sehat. Jangan kemudian mendiamkan ini pemerintah daerah dan DPR jangan mendiamkan ini. Ujung-ujungnya perusahaan jadi mati. Lalu kemudian pelayanan air kepada masyarakat terganggu. Solusinya itu. Jangan kemudian oh ini misi sosial. Ada edaran menteri. Benar. Kita memahami itu. Tapi sesungguhnya pemerintah daerah harus bertanggung jawab dengan itu. Bahkan bupati saya, Pak Nelson barusan ngomong. Wah ini PDAM Kabupaten Gorontalo dividennya tidak ada. Gimana ini?
Saya jadi tanya, Pak Nelson tahu tidak tugasnya? Dia itu KPM. Dia itu kepala daerah, kuasa, pemilik harta kekayaan dipisahkan. Yang kewenangannya adalah menetapkan dividen. Orang balik tanya seperti saya, kan kewenangan di tangan Bapak menetapkan dividen. Kenapa Bapak tidak gunakan Bapak kemudian mencak-mencak? Ada hal yang something wrong tadi. Tidak paham Pak, mohon maaf. Faktanya begitu. Bupati itu KPM berkewenangan menetapkan dividen. Lalu kemudian bicara, oh kenapa ini tidak ada dividen? Saya nanya, loh tugas saudara apa? Bukankah itu tugas saudara? Hal seperti ini. Kembali, bahwa ini misi sosial. Kalau misi sosial ya semua kita urunan bergandengan tangan misi sosial. Kenapa misi sosial? Tapi kemudian ada direkturnya gajinya 60-an juta. Apakah itu masih sesuai dengan misi sosial? Coba kita tanya, coba kita jujur. Ada salah satu daerah di Provinsi Gorontalo, direkturnya 60 juta per bulan. Perusahaannya misi sosial. Lalu kemudian digaji besar, apakah itu masih sesuai dengan tujuan misi sosial tadi? Fakta-fakta ini yang kalau terungkap hari ini sebagai bagian dari pembicaraan kita untuk introspeksi. Bahwa ada hal yang keliru. Ini soal air. Tadi bicara galon, ini sederhana manajemennya Arif. Demikian juga ini sebenarnya ini sederhana. Cuman kita tidak mau berbenah. Kesimpulan saya Pak Hadi, hampir kita tidak dapatkan perusahaan yang dikelola oleh pemerintah itu sehat. Bahkan Bank Sulut juga demikian. Bank Sulut Go, itu juga luar biasa. Kalau kita angkat fakta-faktanya di sini. Dan saya sarankan ini diagendakan berikut. Bahkan di Garuda, itu juga hampir bangkrut. Ada hal yang perlu dibenahi. Alangkah baiknya ini diawali di kabupaten, di Provinsi Gorontalo. Mungkin sesingkat itu Baik. Pak Hadi. Terima kasih.